Gempa besar tadi menyebabkan dasar laut pun mengalami kenaikan beberapa meter secara vertikal. Alhasil kenaikan tersebut pun membuat air laut seketika tumpah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan satu cerita sejarah tentang bencana alam yang pernah terjadi di negara kita, yaitu tsunami Aceh di tahun 2004. Tidak hanya bagi warga Aceh dan Indonesia, kejadian ini juga betul-betul menggemparkan dunia ya. Diawali dengan gempa tektonik berkekuatan 9,3 skala Richter, sekitar 30 menit kemudian datang menyusul gelombang tsunami setinggi 30 meter. Dan kalian tahu, energi yang dikeluarkan oleh tsunami ini sejumlah 2 kali lipat lebih besar dari total energi semua bahan peledak yang pernah dipakai selama Perang Dunia Kedua. Kebayang nggak kalian tuh? Dengan kekuatan sebesar itu dalam waktu sekejap wilayah Banda Aceh langsung rata sama tanah. Nah, penasaran kalian sama cerita lengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi pada tahun 2004 lalu Aceh dilanda sebuah bencana yang memang sangat mematikan dan tentunya tidak akan terlupakan dalam sejarah Indonesia. Bencana tersebut adalah tsunami besar yang sebelumnya diawali oleh gempa tektonik. Dan sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih tentang kejadian tersebut, aku mau jelasin dulu sedikit tentang karakteristik dari geologis di Indonesia ya. Nah, jadi bencana alam yang terjadi di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh kondisi geologis bangsanya kita. Nah, Indonesia ini berada di titik pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Nah, lempeng-lempeng ini setiap tahunnya mengalami pergerakan, Hal ini disebabkan karena lempeng tektonik ini berada di atas mana? Di atas cairan magma yang juga selalu bergerak. Tapi gerakan lempeng-lempengan ini tuh biasanya beda-beda, berkisar antara 6 sampai 10 cm aja setiap tahunnya. Nah, yang membuat pergerakan lempeng ini menjadi berbahaya adalah apabila lempeng-lempeng tersebut saling bertumbuhan atau macam tabrakan gitu. Nah, hasil dari tubrukan atau tabrakan antar lempeng ini dapat menyebabkan energi besar yang berujung pada apa? Gempa bumi, dan bisa disusuli apa? Tsunami. Nah, dengan kondisi geologis tersebut ya tidak heran kalau memang Indonesia ini menjadi negara yang rawan bencana. Dan berdasarkan laporan World Risk Report di tahun 2022, Indonesia ini tercatat sebagai negara yang paling rawan bencana peringkat ketiga di dunia setelah apa? Filipina sama India. United States Geological Survey mengatakan bahwa selama periode 1900 sampai 2022, Indonesia ini sudah mengalami gempa bumi sebanyak lebih dari 150 kali, Dan selain itu, National Oceanic Atmosphere Administration juga mencatat bahwa pada rentang waktu sejak tahun 416 sampai 2018, telah terjadi setidaknya 246 tsunami di Indonesia. Ya, nah dari data tersebut, salah satu bencana gempa bumi dan juga tsunami paling besar dan juga paling mematikan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu terjadi pada tahun berapa? 2004 itulah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Itu tempat lahir aku tuh. Dan seperti yang kalian tahu, Nangro Aceh Darussalam ini adalah bagian dari Pulau Sumatera yang juga merupakan provinsi paling barat Indonesia. Nah, posisi Aceh ini juga bisa dibilang rawan bencana gitu. Kenapa? Karena hal ini disebabkan karena Aceh ini berada di atas zona subduksi atau zona tumbuhan lempeng, memang antara lempeng Indo-Australia sama lempeng Eurasia. Nah, lempeng Indo-Australia ini bergeraklah dia ke arah utara kan, mendekati lempeng Eurasia. Nah, pergerakan itu terus berlangsung ini sampai akhirnya pada tahun 2004 lalu terjadilah tubrukan atau tabrakan antara kedua lempeng tersebut, di mana lempeng Indo-Australia ini menyusup ke bagian bawahnya lempeng Eurasia. Nah, tumbuhan antar lempeng inilah yang akhirnya melepaskan energi yang sangat besar ke permukaan bumi. Dan di salah satu sumber yang aku baca nih energi yang dilepaskan ke permukaan pada saat itu berkekuatan setara dengan 1.500 bom atom Hiroshima. Dan kekuatan sebesar itu akhirnya memicu terjadinya apa? Gempa bumi. Pagi hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2004 pada jam 7:58 menit 53 detik, warga Aceh pun merasakan betapa dahsyatnya guncangan gempa berkekuatan sekitar 9,1 sampai 9,3 skala Richter.
Wak. Pusat gempa itu berjarak sekitar 160 km sebelah utara Pulau Simuelue di lepas pantai baratnya Sumatera dan kedalamannya mencapai 30 km di bawah permukaan laut. Nah, biasanya nih Wak ya, gempa itu selalu terjadi dalam hitungan detik ya kan. Tapi di gempa bumi yang mengguncang Aceh pagi itu terjadi cukup lama Wak. Kalian tahu, di salah satu sumber yang aku baca juga nih Wak ya, disebutkan bahwa gempa tersebut terjadi selama kurang lebih 10 menit Wak. 10 menit, lama loh itu Wak. Dengan durasi yang sangat lama dan juga guncangan yang sangat dahsyat ini 9,3 skala Richter, gempa tersebut menyebabkan seluruh bumi itu bergetar sampai 1 cm tahu. Dan di banyak belahan bumi lainnya, data seismograf mereka mencatat adanya getaran ini Wak. Dan yang parahnya lagi, gempa ini juga memicu terjadinya gempa-gempa di tempat lain termasuk Alaska. Alaska kena. Dan saking dahsyatnya Wak, sampai-sampai gempa ini dinyatakan sebagai 3 gempa bumi terbesar di dunia yang pernah tercatat di dalam seismograf tuh. Ya Allah, ngeri kali pastinya. Kebayang nggak Wak, kalian masih pagi nih loh, masih pagi. Mungkin masih banyak juga yang belum bangun ya kan. Ada juga yang mungkin baru bangun, baru lagi siap-siap sarapan, atau mungkin masih santai-santai nih yang gegara. Kebetulan hari itu hari Minggu pula, tiba-tiba diguncang gempa sebesar itu. Ya Allah, belum reda lagi nih Wak rasa kaget mereka akibat gempa tadi. Bencana alam yang tidak kalah mematikan berikutnya pun siap datang lagi. Nah jadi Wak, setelah gempa itu terjadi, air laut mendadak surut sejauh 1 km gitu dari garis pantai. Nah dengan surutnya air laut itu, orang-orang pun dapat menyaksikan dengan jelas ada begitu banyak tuh kan ikan-ikan yang terdampar di sana. Nah orang-orang yang pada saat itu lagi liburan di pantai itu ya heran mereka melihat air laut kok tiba-tiba surut. Dan beberapa dari mereka Wak bahkan asik melihat ikan-ikan itu terdampar tuh. Tapi sayangnya Wak, tidak semua dari mereka tahu bahwa fenomena yang sedang mereka saksikan itu merupakan pertanda yang sangat jelas dari datangnya tsunami. Gempa besar tadi Wak menyebabkan dasar laut pun mengalami kenaikan beberapa meter secara vertikal. Alhasil kenaikan tersebut pun membuat air laut seketika tumpah. Kurang lebih 30 menit sejak terjadinya gempa yang pertama tuh ya, tepatnya di jam 8.42 waktu Indonesia Barat, air laut pun sebanyak 30 km kubik. 30 km kubik tumpah ke daratan dan menghasilkan tsunami besar yang sangat mematikan Wak. Gelombang tersebut menyebar keluar mengikuti arah retakan sepanjang 1.600 km Wak. Tsunami yang dahsyat kali ini pun melaju dengan sangat kencang. Di dalam laut nih ya, kecepatan laju tsunami itu mencapai berapa? 800 km per jam kecepatan bawah laut tuh. Nah pas gelombang pertama menyapu pesisir barat Aceh Wak, tinggi gelombangnya mencapai 30 meter. 30 meter Wak, dengan laju kecepatan 100 meter per detik. Per detik, bayangkan Wak. Dan pada jam 9.15 gelombang itu pun menghantam kota Aceh. Kota Acehnya ya. Dan dalam waktu singkat air laut pun telah menenggelamkan wilayah Lok Kruet, Kabupaten Aceh Selatan hingga setinggi 10 meter. Kemudian baru itu Wak menyusul ke wilayah Loknga Aceh Barat yang juga terendam air setinggi 9 meter. Hempasan gelombang tsunami ini Wak tidak hanya terjadi satu kali ya. Setelah gelombang pertama sampai ke daratan, gulungan ombak itu pun kemudian memang tertarik mundur ke arah laut lagi memang. Tapi bukan berarti air surut dan juga bencana ini selesai Wak, bukan. Karena tidak lama kemudian datang lagi nih menyusul hempasan gelombang tsunami yang kedua dan berulang kali Wak hingga gelombang yang ketiga. Hempasan gelombang tsunami ini pun menelan banyak korban jiwa pastinya, meluluh lantakan seluruh Aceh dan tentunya juga menjadi memori pedih bagi mereka yang berhasil selamat. Ada banyak kali cerita tentang betapa beratnya perjuangan menyelamatkan diri dari tsunami itu, dan juga cerita tentang sedihnya mereka ketika melihat keluarga yang menjadi korban dan yang masih tetap hilang juga sampai sekarang. Sebenarnya kalau misalnya kalian browsing lagi Wak, ada banyak kali cerita dari mereka yang berhasil selamat dari bencana ini Wak. Tapi di video kali ini aku akan menceritakan satu kisah fenomenal nih Wak ya, tentang seorang perempuan yang telah merekam secara langsung terjadinya tsunami sehingga berita bencana ini untuk pertama kalinya dapat disiarkan ke seluruh dunia. Penasaran kalian sama kisahnya? Kita masuk ke kesaksiannya Mbak Cut Putri.
Oke Wak, jadi salah satu korban selamat dalam bencana tsunami Aceh 2004 adalah seperti yang kalian tahu, seorang perempuan bernama Mbak Cut Putri. Dengan menggunakan handycam miliknya, dialah yang telah merekam betapa dahsyatnya tsunami itu Wak. Sebenarnya memang ada banyak kali video yang memuat wawancara eksklusif nih dengan beliau. Tapi ini aku coba merangkum beberapa dari video-video tersebut ya Wak ya. Kalau kalian mau lebih tahu detailnya lagi, bolehlah nanti pergi browsing-browsing kalian setelah ini. Nah jadi Wak, ceritanya nih beberapa hari sebelum tsunami itu terjadi, Mbak Cut Putri ini yang memang pada saat itu baru berusia 15 tahun terbang Wak ke Aceh bersama keluarganya. Sebenarnya mereka ini tinggalnya di Jakarta. Pada saat itu mereka pergi ke Aceh karena akan menghadiri acara pernikahan seorang kerabat mereka. Nah selama di Aceh, Mbak Putri ini pun menginaplah di rumah pamannya yang bernama Sayyid Husaini di kawasan Lamjami, Jaya Baru, Banda Aceh. Mereka menginap Wak selama beberapa hari di sana kan. Jadi memang sebelum menghadiri undangan pernikahan kerabatnya itu, mereka sempat itulah jalan-jalan dulu di sana. Dan Mbak Cut Putri yang pada saat itu memang hobi sekali mengabadikan momen menggunakan handycam, tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu kan Wak. Dia terus tuh merekam momen-momen liburannya pada saat dia dan keluarganya pergi ke pantai, ke Sabang, dan bahkan dia juga sempat merekam kapal PLTD Apung Wak, kapal generator listrik milik PLN Aceh itu yang sedang berada di tengah laut, yang nantinya terapung di tengah-tengah kota. Nantilah kalian dengar waktu Mbak Putri nge-shoot masih di laut. Nah jadi handycam ini hampir nggak pernah lepas tuh Wak ya dari tangannya Mbak Putri. Nah, sampai akhirnya Wak tibalah di tanggal 26 Desember tahun 2004. Hari perayaan resepsi pernikahan kerabat mereka pun tiba. Tanggal itu juga. Nah pagi itu Mbak Putri dan keluarganya pun sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat ke lokasi. Kalau kalian lihat kan udah cantik lah gitu, udah pakai baju-baju cantik, udah siap-siap lah mau berangkat. Tapi sekitar jam 8 pagi rencananya mereka mau sarapan dulu nih. Tapi tanpa mereka duga tiba-tiba terjadi lawak kan gempa yang sangat dahsyat itu mengguncang Banda Aceh dan juga pastinya rumah mereka. Sontak mereka pun semua pada berlarian tuh keluar ke halaman rumah. Dimana pada saat itu para tetangga juga udah pada keluar. Dengan sigap Mbak Putri pun langsung mengeluarkan handycamnya dan merekam situasi yang mulai kacau pada pagi hari itu Wak. Dan menurut kesaksiannya pada saat Mbak Putri ini merekam, sebenarnya gempa tuh masih terjadi loh Wak. Kadang pelan, kadang kencang, kadang pelan lagi, kayak gitu terus berulang-ulang hingga membuat hasil video ini juga yang beliau rekam agak tampak bergoyang-goyang gitu kan. Nah pas mereka lagi kumpul di luar ini Wak, tiba-tiba terdengar suara macam ada truk lewat. Mereka bingung ya kan, suara apa itu? Kok makin lama makin kencang? Kayak suara truk lewat. Pertamanya memang. Sampai akhirnya mereka melihat ada banyak sekali orang berlari nih, berhamburan di jalan. Dengan panik mereka semua ini berteriak, air naik, air naik, air naik, kata mereka Wak. Melihat hal itu sontak Mbak Putri sama keluarga juga makin bingung lah. Mereka nggak tahu nih maksudnya apa air naik, apa air mana yang lagi naik gitu. Sementara itu Wak, suara yang terdengar macam truk tadi itu masih juga terus terdengar. Dan yang ada makin kencang. Bahkan nih Wak ya, saking kencangnya sampai-sampai Mbak Putri ini bilang suaranya itu macam ada pesawat yang lagi mau mendarat di dekat mereka. Terbayang nggak kalian Wak sekencang apa suaranya? Macam pesawat mau mendarat. Pesawat yang tinggi jauh kali ya Wak masih terdengar. Apalagi macam mau mendarat. Sekencang apa suara itu? Di tengah kebingungan dan situasi yang makin mencekam, akhirnya ayahnya Mbak Putri tiba-tiba berteriak, naik ke atas, kata beliau. Mendengar teriakan itu mereka pun langsung lah itu Wak berbondong-bondong. Keluarganya Mbak Putri yang lagi ada di luar rumah tuh masuk ke dalam rumah dan langsung berlari ke lantai atas. Nah pas Mbak Putri mau naik ke arah tangga Wak, Mbak Putri ini melihat ada beberapa anak kecil, entah mungkin tetangganya atau mungkin saudaranya yang masih terdiam gitu dalam kebingungan. Akhirnya Mbak Putri pun berinisiatif Wak menggendong anak itu untuk naik ke atas. Nah abis itu Wak, Mbak Putri sempat turun tangga lagi nih untuk memastikan di bawah masih ada orang apa tidak. Dan kalian tahu di momen inilah ibunya Mbak Putri yang memang ada di lantai atas pun langsung teriak-teriak manggil Putri, Putri cepat naik ke atas. Karena apa? Karena ternyata mereka yang sudah sampai di lantai atas itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa gulungan tsunami sudah tiba. Ya Allah, merinding aku terbayang. Astagfirullahaladzim. Dalam hitungan detik air sudah menyerbu bagian dalam rumah hingga membuat Mbak Putri pun sempat terjatuh. Dia berusaha bangun merangkak itu dari buat naik tangga. Dan pada saat itu handycam yang masih melekat di tangannya Mbak Putri pun masih dalam posisi menyala Wak. Terekamlah itu semua
peristiwa menyeramkan itu. Dan sesampainya di atas, Mbak Cut, Putri dan juga keluarganya pun berkumpul akan di teras balkon. Dan disitulah mereka semua melihat sebuah bencana besar yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Tepat di depan mata mereka, halaman rumah, jalan-jalan dan rumah para tetangga seketika lenyap terkubur dalam gulungan ombak. Wah, arusnya bisa kalian lihat kan, deras sekali, lajunya kencang kali dan warnanya apa? Hitam pekat. Padahal rumah mereka itu bisa dibilang rumah yang padat kali loh, tetangga-tetangganya. Dalam sekejap rata, cuma ternampak ya satu dua rumah yang dari kejauhan aja. Itu pun yang cuma lantai 2, selebihnya rata. Dan di dalam gulungan ombak itu berbagai macam material pastinya ikut terbawa arus, Wak. Begitu kencang hingga mereka semua merasakan rumah itu pun ikut bergetar. Dan di momen itu sudah tidak ada yang bisa lagi mereka lakukan selain apa? Berpasrah sama Allah, Wak. Dan berkali-kali melafalkan kebesaran nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, aku merinding ya Allah. Sambil terus itu merekam tsunami yang dahsyat itu, dalam hatinya Mbak Putri berdoa, ya Allah, kalau memang saya harus mati sekarang, saya ikhlas. Saya titipkan Abi, Umi dan semua keluarga saya kepadamu. Tapi saya cuma minta satu, ya Allah, tolong izinkan saya merekam kejadian ini. Kalau memang rumah ini rubuh dan saya terbawa ke dalam air, saya akan berusaha terus merekamnya sampai saya mati. Dan kalau saya mati, saya titip rekaman ini padamu, ya Allah. Tolong sampaikan pada dunia agar dunia tahu betapa maha besarnya Engkau. Merinding gak, Wak? Ya Allah, itu yang terpikir dalam benaknya Mbak Putri itu waktu denting-denting kayak gitu tuh. Udah tua, nggak lama kemudian gelombang pertama itu pun surut. Gulungan ombak yang tadi datang menerjang langsung ketarik balik nih ke arah laut. Nah, pas ombak itu kembali ke arah laut, di sanalah mereka melihat rumah, mobil, pohon dan banyak sekali orang-orang ikut tegulung, Wak, di dalam ombak tadi itu. Dan tepat di momen itu juga ini aku aduh sedih kali memang. Tepat di momen itu mereka semua, Mbak Cut dan keluarga yang ada di balkon lantai 2 itu melihat ada seorang ibu-ibu terduduk di atas kasur yang lagi mengapung terbawa air. Ada ibu-ibu situ kan. Nah, pas kasur itu lewat di depan rumahnya Mbak Putri, mereka saling bertatap-tatap, Wak. Tapi karena jaraknya terlalu jauh dan air juga bergerak dengan cepat, Mbak Putri dan juga keluarganya yang nggak bisa menolong. Dan yang bikin merindingnya adalah di momen itu ibu yang lagi duduk di atas kasur ini, Wak, ekspresinya tenang kali katanya, nggak panik apa nggak tenang. Mbak Putri dan keluarganya langsung berteriak ke arah beliau sambil berkata, "Ibu, maaf ya Ibu, kami tidak bisa bantu apa-apa. Ingat Allah Ibu, ingat Allah," kata mereka, Wak. Dari jauh dengan ekspresinya yang tenang, tampak beliau atau ibu-ibu itu mengangguk, Wak, sambil terus bertasbih, dan beliau tuh macam udah pasrah dan mengikuti arah air yang akan membawanya entah kemana. Ya Allah. Dan by the way, Wak, pada saat itu jarak antara rumah omnya Mbak Putri ini dari pantai itu kurang lebih 1 kilometer, Wak. Ya karena memang kawasan mereka ini padat penduduk. Kalau misalnya normal dari atas rumah, mereka nggak bisa nengok pantai yang jarak 1 kilometer itu. Tidak bisa. Tapi, Wak, setelah diterjang gelombang pertama tadi, seketika semuanya habis kan, betul-betul rata gitu kan. Sampai-sampai pantai yang 1 kilometer tuh kelihatan dari balkon 2 tuh. Dan di momen itu jugalah mereka melihat sapuan gelombang tsunami yang kedua siap menerjang. Wah, ya Allah, datang lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, singkat cerita, Wak, beberapa lama kemudian air pun mulai surut sampai setinggi lutut. Tapi pada saat itu gempa-gempa kecil memang masih terasa. Mbak Putri dan juga keluarganya pun berinisiatif untuk turun nih dan pergi ke tempat yang memang lebih aman. Nah, pada saat itu akses transportasi tentunya langsung lumpuh total, Wak. Jalan-jalan juga penuh oleh tumpukan material. Alhasil memang nggak ada cara lain nih untuk mereka kecuali dengan apa? Berjalan kaki keluar dari rumah untuk mencari pertolongan. Nah, pas di jalan inilah, Wak, keluarganya Mbak Putri melihat pemandangan yang sangat-sangat memilukan. Tubuh-tubuh manusia teronggok di mana-mana, Wak. Mereka bahkan sering tersandung potongan tangan ataupun kepala manusia. Dan tidak cuma itu aja, mereka juga melihat ada banyak sekali orang-orang yang sedang sakratul maut. Dan di situasi ini tidak banyak yang bisa mereka lakukan, Wak. Mereka hanya mampu berdoa dan berusaha mencari cara untuk bisa pergi ke tempat yang lebih aman. Perjalanan itu juga nggak luput dari
kekeosan pastinya, Wak. Setiap ada mobil, bis atau truk yang lewat, semua orang langsung berbondong-bondong ikut nebeng, ikut naik. Entah mau kemana lah mereka, yang penting naik aja dulu. Pergi jauh dulu lah ke tempat yang lebih aman gitu, ha. Dan tuh kan, Wak, singkat ceritanya lagi, 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 28 Desember tahun 2004, keluarganya Mbak Cut Putri ini dan juga Mbak Cut akhirnya bisa, Wak, terbang balik nih ke Jakarta. Pada saat itu mereka semua masih memakai baju yang sama seperti yang mereka kenakan pada saat tsunami. Masih sama. Kebayang nggak, Wak, kalian? Sampai di bandara dalam keadaan compang-camping gitu, penuh lumpur, darah, dan tanpa memakai alas kaki. Mereka sampai di Jakarta waktu itu menjelang waktu maghrib, dan sesampainya di bandara, Wak, orang-orang pada kebingungan ini melihat Mbak Cut Putri dan keluarganya. Mereka yang ada nanya, Mbak, kenapa? Kalian dari mana? Kok nggak pakai alas kaki? Apa ada banjir? Mbak, kami dari Aceh, kata Mbak Putri kan. Loh, memang ada apa di Aceh? Nah, mendengar pertanyaan itu dalam hatinya Mbak Cut Putri langsung menangis, Wak. Dia heran. Mereka udah 2 hari nih di Aceh dengan kondisi yang sangat carut marut. Kok bisa orang-orang di Jakarta masih belum nyampe nih informasinya? Masih belum tahu. Bahkan bertanya-tanya, di Aceh ada apa? Ini kata Mbak Putri nih, Wak. Dan tepat di momen itulah Mbak Cut Putri merasa bahwa saya harus segera menyampaikan video handycam saya ini ke siapapun yang bisa menyebarkannya. Pada saat tsunami kemarin kan Mbak Cut Putri ini berdoa, kalau saya mati, saya menitipkan rekaman ini kepada Allah agar bisa disampaikan ke dunia kan. Tapi ternyata Mbak Cut Putri masih hidup, alhamdulillahnya. Disitulah, Wak, dia merasa bahwa dia sendirilah yang diberi tugas untuk menyampaikan rekaman itu pada dunia. Dan akhirnya, Wak, tanpa menunggu waktu yang lama, Mbak Cut Putri pun mampirlah dulu ke sebuah stasiun televisi terbesar untuk memberikan rekaman video tersebut. Tapi sayangnya, Wak, pada saat itu kehadirannya Mbak Cut Putri di sana langsung ditolak. Kenapa? Dengan penampilan yang compang-camping itu, mereka mengira Mbak Cut Putri ini seorang gembel yang mau minta-minta ke dalam. Belum sempat Mbak Putri ngomong udah diusir, Wak. Ya Allah. Dengan perasaan sedih, Mbak Putri pun pulanglah itu ke rumahnya. Tapi pada saat itu riwayat tekadnya dia tuh tetap bulat gitu loh. Aku harus menyampaikan video ini langsung. Kira dibuka, Wak, ponsel miliknya dan melihat tuh daftar-daftar kontak yang dia punya. Disinilah, Wak, salah satu bukti kebesaran Allah itu kembali terjadi. Kenapa? Karena tanpa diduga-duga ternyata di handphonenya Mbak Putri itu ada satu nomor milik orang penting dari sebuah stasiun TV yang tempat dia datang itu. Mbak Cut Putri lupa, Wak, dia dapat nomor ini dari mana, kapan aku nge-save-nya, pokoknya nggak ingat lah dia. Dan pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, Wak. Meskipun sudah dini harinya, Mbak Putri tidak mau menunda niatnya. Tanpa berlama-lama lagi, dia pun langsunglah nelpon nomor tersebut. Di sana Mbak Putri bilang, "Halo Pak, saya Putri, saya dari Aceh. Saya punya video rekaman tsunami. Tolong disiarkan, Pak." "Oh, ya udah Mbak, datang aja langsung ke sini." "Maaf Pak, saya udah nggak sanggup lagi untuk pergi ke sana. Saya capek karena saya belum istirahat. Apa boleh Bapak yang langsung ambil ke sini?" kata Mbak Putri kan. "Oke, siap Mbak, saya akan datang ke sana. Kirim alamatnya di mana." Udah tuh, singkat cerita si Bapak ini nih, Bapak stasiun TV ini pun betulan, Wak, datang tuh ke rumahnya Mbak Putri kan pada saat itu juga. Sesampainya di rumah, Mbak Cut Putri pun langsung memutarkan video tersebut melalui TV. Nah, pas video itu diputar, Wak, seketika Bapak itu langsung terduduk lemas katanya, terdiam dan tidak sanggup berdiri lagi. Di situ barulah dia bilang, "Ini harus segera disiarkan," katanya. Dan betul aja, Wak. Tidak lama kemudian video itu pun langsung ditayangkan. Seluruh Indonesia akhirnya mengetahui betapa dahsyatnya tsunami yang terjadi di tanggal 26 Desember tahun 2004 itu. Dan selain disiarkan di Indonesia, video yang direkam sama Mbak Putri ini juga disiarkan di berita internasional, Wak. Dan alhamdulillahnya berkat video tersebut, orang-orang dari seluruh dunia pun langsung datang ke Aceh untuk memberikan bantuan. Suplai makanan, obat-obatan, tenda pengungsian, dan segala jenis bantuan lainnya mengalir ke Aceh. Dan dengan disiarkan video inilah, maka tunailah niat suci seorang Mbak Cut Putri dalam menyampaikan kebesaran Allah kepada dunia. Wih, Insya Allah, merinding kali aku. Makasih banyak Mbak Putri. Di balik kejadian yang sangat mengiris hati ini, tsunami Aceh sudah meninggalkan jejak-jejak yang seolah-olah mengingatkan kita pada apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang paling fenomenal adalah kisah tentang Masjid Raya Baitur Rahman dan juga masjid-masjid lainnya, Wak. Kalian tahu, setelah diguncang gempa dan juga dihempaskan oleh gelombang tsunami, salah satu masjid, yaitu Masjid Raya yang sudah dibangun pertama kali di tahun 1612 ini masih tetap berdiri kokoh. Bahkan pun kalau misalnya ada gelombang tuh tenang
kali lewat, tapi kokoh, gak dihantam sama ini Wak, sama ombak. Berdirinya Masjid Baitur Rahman dan beberapa masjid lainnya di tengah kerusakan besar-besaran yang menimpa Aceh pada saat itu betul-betul terkenang sampai hari ini. Padahal nih Wak ya, biar kalian tahu, gempa bumi dan juga tsunami Aceh ini menghancurkan infrastruktur dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Pemerintah bahkan melaporkan 90% terumbu karang hancur. Sebanyak 1.488 sekolah rata sama tanah dan 11.000 hektar tanah perkebunan rusak, di mana 2.900 hektar diantaranya mengalami kerusakan permanen dan nggak bisa diapa-apain lagi. Dan yang paling mengiris hati adalah selain kerusakan infrastruktur, bencana tersebut juga pastinya menelan korban meninggal yang sangat banyak Wak. Bisa kalian tebak berapa? Ibu Siti Fadilah, Menteri Kesehatan Indonesia pada saat itu melaporkan bahwa korban jiwa dalam bencana tsunami Aceh 2004 ini diperkirakan mencapai 220.000 orang. Ini belum total korban secara global nih Wak ya. Masih ada puluhan ribu lainnya yang tersebar di negara-negara tetangga. Ibu Siti Fadilah juga melaporkan bahwa korban jiwa secara global diperkirakan mencapai 280.000 orang. Nah, dengan banyaknya korban itu, setelah tsunami mulai surut, pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada satu masalah serius lagi ya kan, yang harus tetap segera mereka tangani. Proses pemakaman jenazah normalnya kan akan meliputi apa? 4 hal: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan kan. Nah, tapi Wak, di kondisi mendesak pasca tsunami Aceh dengan ratusan ribu mayat tergeletak di mana-mana, gimana bisa memakamkannya dengan biasa? Tapi kalau misalnya dibiarkan terlalu lama, mayat-mayat itu akan segera membusuk pastinya. Akhirnya Wak, di situasi genting itu, setelah berkonsultasi dengan para ulama, pemerintah pun memutuskan bahwa pemakaman akan dilakukan secara massal tanpa dimandikan dan juga disolatkan maupun juga dikafani Wak. Pemerintah pun akhirnya langsung mencari lahan kosong Wak, yang masih merupakan milik negara, dan setelah dicari-cari akhirnya mereka pun mendapatkan lahan kosong yang berjarak sekitar 10 km gitu loh Wak, dari pusat kota Banda Aceh, yaitu di Gampong Siron, Kabupaten Aceh Besar. Alat-alat berat pun langsung dikerahkan ke sana untuk menggali lubang selebar 7 meter dan juga dengan kedalaman 7 meter juga. Dalam satu lubang galian terdapat sekitar 1.000 jenazah yang telah dimasukkan ke dalam kantong plastik Wak. Nanti kalau misalnya di satu lubang udah penuh, barulah lubang yang lain juga ikutan digali. Dan proses pemakaman pun dimulai balik lagi. Waktu itu Wak, di pemakaman Siron, setiap harinya para petugas mengubur sekitar 3.000 jenazah Wak. Dan proses ini terus berulang hingga 3 bulan lamanya, sampai akhirnya terkuburlah lebih dari 45.000 orang di sana. Dan bentar Wak, pemakaman massal untuk korban tsunami aja juga nggak cuma di Siron aja, mengingat kan banyak kali tuh jasadnya kan. Akhirnya pemerintah juga membuat lagi pemakaman di daerah Lambaro, Loknga, dan Ulele. Pemakaman massal tersebut pun sampai hari ini masih terus ramai diziarahi oleh mereka-mereka yang kehilangan keluarga dan juga kerabatnya dalam bencana tersebut Wak. Segitu besarnya bencana yang melanda Aceh, sampai-sampai pada tanggal 27 Desember tahun 2004, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun menyatakan bahwa bencana ini adalah bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. PBB Wak. Bantuan dari dunia internasional pun terus berdatangan Wak. Jerman mengirimkan pesawat militer mereka yang memang nantinya digunakan sebagai klinik darurat. Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln untuk bisa membantu evakuasi korban dan juga penyaluran bahan bantuan. Dan donasi dari masyarakat global ini juga diperkirakan mencapai 2 miliar US dollar atau sekitar 30 triliun rupiah Wak. Donasi itu pun akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan para korban selamat dan juga untuk perlahan membangun kembali Aceh menjadi seperti semula. Dan untuk mengenang bencana besar itu dibangunlah Wak sebuah monumen bernama Monumen PLTD Apung. Nah, ingat kalian kan tadi di awal aku cerita kalau sebelum tsunami ini melanda, Mbak Cut Putri ini sempat merekam kapal PLTD Apung yang berada di tengah laut. Nah, pas terjadi tsunami ini Wak, kapal sepanjang 65 meter dan berat 2.600 ton ini terseret dan terbawa arus sejauh 5 km menuju ke jantungnya kota Aceh. Dan sampai sekarang kapal PLTD Apung itu pun masih tetap dibiarkan aja berada di sana. Dia menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya tsunami pada saat itu Wak. Selain sebagai museum, tempat ini juga menjadi pusat pendidikan bencana dan juga tempat perlindungan darurat apabila terjadi tsunami lagi. Tapi janganlah Wak, kita berdoalah semoga bencana besar ini tidak terjadi lagi, amin ya Allah. Dan aku pengen kali Wak, semoga suatu hari nanti kita semua nih bisa juga berkesempatan datang ke sana untuk bisa menyaksikan langsung peninggalan sejarah dan bencana besar gempa bumi dan juga tsunami Aceh tahun 2004. Pengen kali memang aku sana, belum sampai. Mama sama bapak udah.
Insya Allah lah ya panjang umur kita ketemu di Museum Tsunami Aceh. Oke Wak, jadi itu tadilah kisah sedikit tentang bencana tsunami Aceh. Betul-betul peristiwa yang bikin begidik ngeri Wak sepanjang aku ngeriset tentang kejadian ini ya. Segitu cepatnya, hanya dalam hitungan detik Wak, seluruh kota yang tadinya aman, sentosa, tentram mendadak hancur. Memang betul nih Wak ya, kita tuh tidak akan tahu apa yang akan terjadi bahkan untuk 1 detik ke depan aja kita nggak ada yang tahu. Dan karena itu juga lah sebagai manusia sudah sepantasnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Wak ya. Dan semoga juga saudara-saudara kita yang gugur dalam bencana ini mendapatkan tempat terbaik di sisinya, serta keluarga yang kehilangan pun mendapatkan ketabahan, dan juga semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian besar ini. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.